latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Nggak usah nunggu besok. Kesuwen. Kamu ngerancang-ngerancang ngelamar kemana-mana, nanti nggak diterima, terus nangis, stres, sumpek. Kalau sekedar ingin kaya tujuanmu. Kaya itu kan tidak urusan kuantitas sebenarnya. Urusan orang merasa cukup dan merasa lebih. Maka katanya Diogenes, rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Rumus kedua untuk hidup versinya Diogenes adalah dengan pengendalian diri. Jadi, mengendalikan diri dari kesenangan duniawi. Apa sih kesenangan duniawi itu? Yang hanya menuruti nafsu, kemewahan, di situ termasuk jabatan, kekayaan, reputasi. Jabatan, kekayaan, reputasi itu mungkin kelihatan baik. Tapi katanya Diogenes, semua itu adalah ornamen dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apapun pasti ada hubungannya dengan, kalau enggak jabatan, ya kekayaan, kalau enggak ya reputasi. Kamu boleh sebut kejahatan apapun. Jadi kesenangan duniawi, jabatan, kekayaan, reputasi. Di Jogja kemarin misalnya ada klitih. Klitih itu anak SMP ABG yang tidak jelas tiba-tiba baca orang terus lari. Setelah diinterogasi ternyata ya iseng aja untuk kepentingan gengnya biar dia levelnya naik di gengnya. Itu kan reputasi. Cah cilik sudah ngerti reputasi. Jabatan apalagi. Hari ini orang se-Indonesia maki-maki orang yang beda pandangan dengan dirinya, ya, ternyata ya bersenggolan dengan makhluk yang namanya jabatan. Termasuk kekayaan. Kemarin ribut urusan kardus dan kawan-kawan itu kan urusan kekayaan. Kejahatan apapun, ternyata ornamennya yang menghiasinya jabatan, kekayaan, reputasi. Maka yang ingin hidup alami dan lurus dan benar, jauhi saja itu. Hidupmu akan lebih nyaman. Kamu kan mimpinya selalu kaya. Tapi kalau Diogenes kebalikannya. Jangan mimpi jadi orang kaya, malah repot. Ya kan? Semakin banyak yang kamu miliki, tanggung jawab dan kewajiban yang harus kamu lakukan jadi tambah banyak. Malah repot. Tadi Diogenes punya cangkir satu aja, malah bikin repot. Apalagi kamu yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya kendaraan, punya baju sak lemari. Alangkah repotnya. Saya tidak tahu, kalian aja yang belum kerja, coba dicek di lemarimu ada berapa pasang baju. Kamu tiap hari belanja baju, bajunya gonta-ganti terus, meskipun yang dipakai cuma itu-itu. Padahal baju itu mungkin harusnya kamu punya 3 aja kan cukup. Yang satu dipakai, kemudian yang satu dicuci, yang satu ditaruh di lemari. Nanti setelah yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh di lemari, yang ditaruh di lemari sekarang dipakai. Kan diputar gitu aja selesai. Cukup punya baju 3. Nanti ya kalau yang satu sudah jelek, robek-robek, beli aja satu. Cukup. Jadi kan sebenarnya kamu cuma butuh 3, tapi kan punyanya sak lemari. Demi apa? Jabatan, kekayaan, reputasi. Nanti kalau teman-teman bilang, kamu kok bajunya nggak pernah ganti, malu dong Pak saya. Bisa begitu. Ya biar kamu tidak malu, baju 3 itu cari warna dan modelnya yang sama. Nanti kalau ditanya, kamu kok nggak pernah ganti? Loh, 20 bajuku itu kayak gini semua. Jadi kelihatannya tidak ganti, tapi aku ganti ini. 20 bajuku persis, karena aku suka yang kayak gini. Kan selesai. Gara-gara reputasi, uangmu habis banyak. Kayak anak sekolah itu loh, tiap tahun ajaran beli buku tebel-tebel banyak, buku tulis berapa. Kayak kamu kuliah itu loh, beli kayaknya, wah ini tahun ajaran baru beli buku. Mending kelas tidak pernah nyatet, kamu cuma fotokopi. Banyak yang mubadir.
Kalau versi Diogenes, nanti kamu kembali ke kamarmu, pulang ke rumah, coba dicek satu-satu, definisikan barangmu satu-satu, apa gunanya, apa pentingnya. Kalau ndak ada itu, kamu masih bisa hidup nyaman ndak? Kamu pilih aja. Keset, seandainya ndak ada keset ini, kira-kira aku hidup enak ndak? Apa pentingnya keset? Anduk, apalagi di rumahmu ada apa saja, kompor. Apa pentingnya kompor di sini? Aku tiap hari yo beli. Misalnya, berapa persen aku butuh kompor ini? Coba tunjuk satu-satu. Yang tidak penting dijual. Buat apa di situ? Cuma nyumpuk-nyumpuk. Ada kalimat luar biasa dari Diogenes bahwa sebagaimana rumah besar banyak barangnya pasti banyak tikusnya. Tubuh manusia juga begitu. Kalau banyak kamu isinya banyak, kemungkinan juga banyak penyakitnya. Sumber penyakit itu makanan. Itu kata-katanya Diogenes. Kalau kamu di rumahmu kalau nggak ada barang apa-apa, percayalah nggak akan ada tikus. Kenapa ada tikus? Karena banyak barangnya. Yang itu kamu kejar-kejar mesti senang tikusnya bisa delik di mana. Tapi kalau kosong aja nggak ada apa-apa. Tikusnya mesti nggak mau tinggal di kamarmu. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak, rumah saya kok banyak tikus, barangmu kamu jual semua aja. Tikusnya nanti nggak masuk mesti. Oke, nah itu rumus yang sama kalau kamu, Pak, saya kok sakit-sakitan. Coba ditengok, cara makanmu gimana? Karena sebagaimana rumah yang banyak barangnya, banyak tikusnya, tubuh juga begitu. Kalau banyak diisi, ya kemungkinan penyakitnya nyisip. Nah, rumus yang kedua berarti mengendalikan diri. Latihan lapar, latihan sakit. Nah, ini berguna untuk moral manusia. Orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, kecenderungannya akan sombong. Merasa penting, merasa besar. Dan penyakit paling akut dalam dunia moral itu sombong. Makanya Allah tidak akan memasukkan surga orang yang ada kesombongan sekecil apapun dalam dirinya. Maka jangan mengeluh kalau kamu ada kesulitan apapun, ada kesumpekan apapun, sekali dua kali sakit. Sangat manusiawi, menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Kesadaran ini penting. Dibandingkan kamu yang tidak pernah sakit sama sekali. Mungkin ada yang saya itu Pak, sakit itu. Sudah tidak. Saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kapan sakit, kapan tidak. Kalau saya tidak mau sakit, ya tidak sakit. Itu malah mewakili kalau mentalmu begitu. Manusia ya waktunya capek ya capek, waktunya sakit ya sakit. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Dalam rangka apa? Dalam rangka moral. Biar kamu sadar kelemahanmu. Oke, itu namanya pengendalian diri. Dan kebahagiaan yang sejati, katanya Diogenes, dalam mengendalikan diri ini. Makanya tadi kita berambisi untuk tidak punya ambisi. Lakukan apa saja tapi tidak harus matok-matok target. Biar kamu tidak kecewa. Kenapa kamu ngaji? Ya ngaji aja Pak. Paham tidak? Tidak tahu. Dapat apa kamu ngaji? Tidak tahu juga. Dan kok masih ngaji terus? Ya tidak apa-apa. Saya tidak target apa-apa kok. Tapi kalau sejak semula kamu target, pokoknya saya ngaji, kira-kira dapat 5 sesi, itu saya harus menghasilkan 2 tulisan atau 4 tulisan. Kalau kamu target gitu, hasilnya mesti kecewa nanti. Saya sudah ngaji puluhan kali Pak, mau nulis nggak bisa, nggak sempat kecewa. Kenapa kamu tadi matok ambisi di depan? Saya mau kuliah Pak, S2 Pak. 1,5 tahun saya target lulus. Ya enggak apa-apa, ambisimu. Tapi ketika kamu matok ambisi, jajarannya ambisi itu kegagalan dan kekecewaan. Meskipun satunya kesuksesan. Jadi ada kemungkinan kamu nanti akan kecewa. Biar tidak nyampe ke terminal yang namanya kecewa, enggak usah ambisius. Pokoknya kuliah ya kuliah yang benar, yang serius gitu aja. Pingin nulis ya nulis aja. Karena kalau direncana-rencana, dirancang-rancang biasanya tidak jalan. Terus kamu kecewa. Nah, jadi ini rumus bagus dari Diogenes. Oke. Nah, untuk bentuk konkret pengendalian dirinya apa?
semangat hidup yang asketis. Namanya, kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau agama namanya puasa. Puasa tidak cuma puasa makanan. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan apa yang kamu sukai, padahal kamu mampu untuk mengambil, untuk melakukannya demi tujuan jangka panjang. Itu puasa, itu tirakat. Kalau ada orang kok melekan, tahajud misalnya malam hari sekian puluh, sekian ratus rakaat, itu bukan berarti dia tidak bisa tidur. Bisa tidur, tapi dia milih tahajud. Itu namanya tirakat. Kalau Ramadan itu kan kamu tirakat, kamu puasa. Bukan berarti kamu tidak punya uang untuk beli makan. Punya, tapi kamu milih puasa. Milih tidak makan. Itu namanya tirakat. Tirakat ini tujuannya apa? Melatih jiwa. Yang utama apa? Biar kita tidak tergantung oleh yang di luar diri. Kita kan punya rumus misalnya makan itu ya sehari 3 kali. Apapun yang terjadi pokoknya sehari 3 kali. Oh, itu kan kita akhirnya jadi tergantung. Kadang-kadang masih kenyang juga tetap makan. Loh, kamu tadi baru nyemil banyak. Enggak, Pak, sekarang sudah waktunya makan. Jadi makannya sekarang karena waktu. Ada aturan yang menggantungmu. Atau kadang-kadang mungkin belum waktunya makan, tapi kamu sudah lapar, tapi ini belum waktunya kok. Padahal ya kamu bisa makan, tapi kamu tunggu sampai jam 1. Ini kan terus ada teori, ada konsep, ada aturan yang menggantung hidupmu. Nah, biar kamu tidak terikat di situ, ayo puasa, ayo tirakat, latihan tidak terikat. Biasanya tidur, bangun. Biasanya makan siang-siang, tidak makan sekarang. Biasanya ngobrol sama teman, latihan zikir, latihan wiritan. Itu namanya tirakat. Alah Pak, kan sunnah Pak. Iya sunnah, makanya namanya tirakat. Tidak sembarangan orang bisa. Jadi hidup semacam ini namanya hidup asketis. Tujuannya apa? Tidak jatuh cinta sama dunia. Tidak terikat oleh dunia. Kita kan banyak mewajib-wajibkan yang tidak wajib. Saya itu cakepnya kayak rambutnya panjang segini loh Pak. Jadi tiap hari kamu ngitungi rambutmu biar panjangnya pas segitu. Itu kan yang tidak harusnya kamu atur, jadi kamu atur. Kamu repot sendiri, sumpek sendiri. Saya itu Pak cakepnya kalau pakai jaket model kayak gini ini. Akhirnya kemana-mana kamu pakai jaket. Sumuknya kayak apa, kamu pakai jaket dan kelihatan cakep. Nah, itu namanya terikat. Kalau enggak ini, enggak Pak. Kalau enggak aliran itu saya enggak. Kalau enggak itu enggak. Sumber dari semua problem, banyak problem hari ini itu keterikatan-keterikatan kita. Dalam hidup kita sering kadang-kadang mengikatkan diri dalam hal yang seharusnya kita nggak terikat di situ. Hanya nuruti emosi, ambisi. Ya, tiba-tiba saja kok aku masuk grupnya pro Jokowi atau anti Jokowi. Hubungannya apa aku sama Jokowi? Tapi kok tiba-tiba aku ada di situ, kamu sendiri mengikatkan dirimu di situ. Jadi latihan hidup asketis itu latihan membebaskan diri. Kalau zaman dulu itu orang terus ke hutan, bertapa. Kalau dalam Islam namanya uzlah. Itu melatih diri, melatih jiwa. Biar apa? Biar tidak banyak terikat oleh dunia. Itu yang dilakukan oleh Diogenes. Cuma Diogenes tidak lari ke hutan. Di tengah kota, tapi hidup di dalam tong. Di dalam timba besar. Tidur di situ. Terus kalau ada orang lewat, bawa makanan, dia minta. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing dan seterusnya. Oke. Katanya Diogenes, he has the most, who is most content with the least. Orang yang punya paling banyak, orang paling kaya adalah orang yang nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Kamu tidak punya apa-apa, kok merasa nyaman, berarti kamu paling kaya. Dibandingkan yang punya segalanya masih merasa kurang. Gampang-gampangannya ngono. Jadi, kalau kamu ingin jadi orang kaya, tidak usah merancang besok ingin ngelamar kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan
Minimal yang kamu miliki hari ini, saat ini juga kamu jadi orang kaya. Nggak usah nunggu besok. Kesuwen. Kamu ngerancang-ngerancang ngelamar kemana-mana, nanti tidak diterima, terus nangis, stres, sumpek. Kalau sekedar ingin kaya tujuanmu. Kaya itu kan tidak urusan kuantitas sebenarnya. Urusan orang merasa cukup dan merasa lebih. Maka katanya Diogenes, rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Oke. Itu tambahan rumus yang lain. Ada quote-quote-nya. It is the privilege of God to want nothing and of God-like man to want little. Jadi keistimewaan Tuhan, itu Tuhan tidak butuh apa-apa. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang membuat Tuhan istimewa kan itu. Lam yalid wa lam yulad. Nggak terikat sama sekali oleh dunia, Tuhan tidak butuh apa-apa. Dan keistimewaan para God-like men, manusia yang seperti Tuhan, para wali adalah one little. Butuhnya sedikit saja. Itu yang membuat mereka istimewa. Ada sindirannya, wong dia orang sinis, nek ngomong kan ceplos-ceplos. In a rich man's house, there is no place to spit but his face. Di rumahnya orang kaya, tidak ada tempat untuk meludah kecuali wajahnya. Ya, itu ya kamu rumuskan sendiri ya tafsirnya. Jadi orang kaya itu kan rumahnya bagus, barang-barangnya semua bagus. Mulai dari taman sampai dapur belakang itu kan kinclong semua. Jadi tidak ada tempat untuk meludah. Satu-satunya tempat meludah adalah wajahnya. Itu kalimatnya nyelekit untuk mengkritik kekayaan. Maka jangan jadi orang kaya. Nanti kamu membuat dirimu jadi wajahmu layak untuk diludahi orang. Oke, itu sinisnya si Diogenes pada orang kaya. Cuma dia tidak cuma ngeritik, karena hidupnya sendiri memang hidup yang swasembada. Hidup yang cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak hidup semacam itu, dia ngomong kayak gini, tidak ada orang percaya. Cuma karena dia hidupnya juga semacam itu, ketika dia ngomong semacam ini, ya orang percaya saja. Itu bedanya sama kita. Kalau kamu yang ngomong, duitmu akeh, kamu tiap hari berlebih-lebihan di macam-macam, kamu ngomong kayak gini, tidak ada tempat meludah di rumah orang kaya kecuali wajahnya. Berarti wajahmu juga gitu. Orang ngomongnya bisa begitu. Jadi ini rumus dari Diogenes. Terus gelarnya adalah, tadi saya sudah singgung di depan, si anjing. Ya kalau dia orang Jawa mungkin panggilannya jadinya Su. Ya. Ya celuannya memang gitu. Satu ketika ada orang yang marah. Ini orang baik-baik kok dipanggil anjing. Tapi katanya Diogenes, loh, enggak, kamu juga harus manggil saya anjing. Diogenes itu nama depanku, nama belakangku memang seekor anjing. Jadi namaku itu Diogenes Asu. Nah, cuma katanya Diogenes, loh, tapi aku anjing yang baik. Anjing dari keturunan terhormat yang menjaga dan melindungi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu dipisui orang, dasar kamu anjing. Ya, tapi aku anjing yang baik. Jadi anjing yang melindungi sahabat-sahabatnya. Satu ketika dia ditanya, kok bisa ya orang manggil kamu anjing? Katanya Diogenes, ya aku ini karakterku kayak anjing. Cuma ini perlu ditafsir kata-katanya. Aku mengibas-ibaskan ekorku di hadapan orang yang memberiku sesuatu, menggonggong di depan orang yang tidak memberiku apa-apa, dan membenamkan gigiku ke tubuh para penjahat, para bajingan. Itu tafsirnya apa? Yang pertama, aku akan berterima kasih kalau ada orang memberiku sesuatu, membawa manfaat dalam hidupku. Dan aku akan menggonggong. Menggonggong itu mengingatkan, mengagetkan.
Orang-orang yang tidak memberikan apa-apa. Orang-orang yang macet, orang-orang yang mandek, orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak produktif. Dan akan aku gigit orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak. Inilah filosofinya anjing. Jadi mengibas-ibaskan ekor, menggonggong, dan menggigit. Maka jangan marah kalau ada yang misuh-misuh. Kamu sebagai anjing. Filosofinya tinggi. Jadi bersyukur kalau mendapat anugerah, dapat sesuatu. Watawasau bil haq, menggonggong. Kalau ada orang tidak beri apa-apa, tidak beri manfaat. Dan yang terakhir, kalau ada orang jahat ya digigit. Jadi menyenangkan bisa, mengagetkan bisa, menyakiti juga bisa. Jadi kita perlu kualifikasi seekor anjing dalam hidup ini. Versinya Diogenes. Satu ketika dia ngomong juga, kalau anjing lain yang digigit musuh-musuh mereka. Tetapi aku menggigit sahabat-sahabatku untuk menyelamatkan mereka. Jadi untuk mengingatkan. Kata-katanya kadang menyakitkan, tapi untuk menyelamatkan. Kalau tidak gitu, tidak sadar-sadar. Maka katanya Diogenes, panggillah aku, tetap panggillah aku anjing. Tidak apa-apa. Satu ketika ada orang-orang kaya yang godo Diogenes. Ya manggilnya, anjing, anjing, ini makanan. Terus Diogenes datang, makanannya diambil, terus orangnya dikencingi. Orangnya marah-marah. Kamu kok malah mencingi aku? Loh, aku kan anjing. Jadi dikencingi kan biasa aja. Anjing kan memang suka kencing. Jadi terus itu gayanya Diogenes memang begitu. Makanya dia dipanggil si anjing. Yang jadi cikal bakal aliran namanya sinisisme. Nah, ini juga kritiknya Diogenes pada masyarakat, pada orang-orang pinter, termasuk gurunya. Katanya Diogenes, menjadi orang baik itu tidak bisa hanya paham tentang kebaikan atau ngomong tentang kebaikan. Orang baik itu adalah orang yang mempraktekkan kebaikan yang dipahami dan diomongkannya. Tokoh-tokoh yang dilihat oleh Diogenes itu hampir semua cuma menang ngomong. Khususnya yang dikritik ini orang-orang sofis. Orang sofis ini dulu kita sudah bahas tentang sofisme. Orang-orang pinter cuma bayaran. Para filosof, orang-orang yang ngerti filsafat, hanya saja filsafatnya dipakai untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi, maju tak gentar membela yang bayar. Itu kaum sofis. Siapa yang ngundang berani bayar berapa, ingin kebenaran versi apa, akan dikasih. Nah itu sofis. Yang itu dikritik hebat, baik oleh Sokrates, apalagi oleh Diogenes. Wong gurunya saja yang tidak mempraktekkan yang diomongkan, dikritik oleh Diogenes. Aristippus. Katanya Diogenes, loh, orang baik itu bukan orang yang menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalani kebaikan. Meskipun masyarakat hari ini sering tertipu. Melihat orang ngomong, orang ceramah tentang kebaikan, terus dianggap orang ini mesti orang baik. Belum. Orang baik itu tidak diukur dari kata-kata dan ceramahnya, tapi dari perilakunya. Ini yang sering dilupakan orang, katanya Diogenes. Maka, katanya Diogenes, setahu saya manusia itu terlalu banyak omong, terlalu banyak mengumbar kata-kata tanpa mempraktekkannya. Kita menampilkan diri sebagai para penjaga moral yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk tanpa mempraktekkannya dalam hidup. Jadi prioritaskan perilaku moral di atas teori moral. Jangan cuma ceramah, jangan cuma menasehati, tapi juga jalankanlah.
Biar tidak kayak kritiknya kakaknya Ghazali pada Ghazali. Ghazali, kamu itu kayak batu asah. Kamu menajamkan orang lain, tapi kamu sendiri nggak tajam. Kenapa kamu nggak menjalankan yang kamu omongkan? Ceramah tentang tasawuf, ceramah tentang tirakat, ceramah tentang laku, ceramah tentang sholat malam, macam-macam. Dewi nggak pernah. Buat apa? Orang yang kamu ceramai sukses dekat sama Allah, tapi kamu sendiri macet. Itu yang bikin terus Ghazali kelimpungan, terus mengembara kurang lebih 12 tahun untuk menjalani laku. Nah, itu beratus abad sebelumnya sudah disindir oleh Diogenes. Jadi orang yang menceramahkan kebaikan itu belum tentu orang baik. Karena ukurannya baik atau tidak orang yang menjalankan kebaikan. Maka Diogenes ajarannya tidak lewat buku, tidak lewat teori, tapi lewat hidupnya sendiri. Ketika dia mengajarkan orang hiduplah secara alamiah, itu dia sendiri hidup secara alamiah. Hidup jangan berambisi, dia juga tidak punya ambisi apa-apa. Itulah Diogenes. Ya sama kan kayak Nabi kita Rasulullah. Itu kalau ditanya akhlaknya seperti apa? Seperti Quran yang berjalan. Tidak usah capek-capek nyari tafsirnya. Gimana jadi muslim yang berakhlak. Sudahlah tiru saja kehidupan Nabi. Seperti itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Oke, kita lanjutkan dawuhnya Diogenes. Itu sindirannya ya. Mereka yang mulutnya selalu menyampaikan kebajikan, namun tidak peduli dengan prakteknya, itu seperti harpa. Harpa itu alat musik yang menghasilkan suara yang menyenangkan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak ngerti tentang musik, tidak menikmati musiknya. Ya harpa yang kayak gitar besar itu kan. Jadi kayak gitarnya sendiri yang keluar dari gitar itu suara yang indah, tapi gitarnya sendiri tidak menikmati yang lain, yang di luar dirinya. Maka siapapun penceramah, siapapun tukang ngomong, tukang dakwah yang baik-baik, harusnya mempraktekkan. Kalau tidak, dia kayak alat musik. Kalau sindirannya Al-Quran, kaburo maktan. Jadi isone cuma ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Oke, terus. Nah, ini yang unik. Katanya Diogenes, waktu ditanya, Diogenes, kamu itu orang mana sih? Aku itu warga dunia. Aku bukan orang Athena, aku bukan orang Yunani, aku adalah warga dunia. Diogenes nanti dipandang sebagai yang menginisiasi lahirnya kosmopolitanisme. Jadi manusia itu pertama-tama lihatlah sebagai warga dunia. Levelnya sama, sederajat, semuanya mulia. Tidak ada manusia yang tidak mulia, termasuk manusia yang kamu benci. Dia juga manusia yang mulia. Kalau kasar-kasarannya, kalau dalam Islam semuanya keturunannya Nabi. Nabi Adam. Jadi kalau keturunannya Nabi kamu sebut Habib, wis kuwabe iki Habib berarti. Keturunannya Nabi Adam. Kita semua warga dunia, kita sama-sama saudara. Kan kayak tulisannya Gandhi itu kan, semua manusia bersaudara. Makanya kalau lagi gegeran, lagi debat, lagi maki-makian sama saudaramu yang lain, ingat-ingatlah dia itu saudaramu. Paling tidak dia saudaramu sama-sama Indonesia, buktinya ya pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris kan nggak jadi debat. Ya, kalau kamu ingin debatnya cepat selesai, kamu postinglah pakai bahasa Inggris, mesti mandek wis. Jadi kita ini warga dunia. Itu yang teorinya disebut kosmopolitanisme. Ini ada kalimat bagus. Nanti yang penggemar mistik boleh direnungi kalimat ini. Segala sesuatu itu kan miliknya dewa. Zaman itu. Kalau sekarang mungkin miliknya Allah, miliknya Tuhan. Dewa itu sahabatnya orang bijak.
Para wali itu kan sahabatnya Allah. Jadi Allah sahabatnya para wali, wali sahabatnya Allah. Miliknya para sahabat itu dipakai bersama. Jadi miliknya Allah itu berarti kan juga miliknya para wali. Kenapa? Para wali sahabatnya Allah. Karena Allah memiliki segala sesuatu berarti. Para wali itu sebenarnya punya hak atas segala sesuatu. Orang-orang yang dekat sama Allah itu sebenarnya punya segalanya kalau dia mau. Kenapa? Dia sahabatnya Allah. Rumusnya itu. Maka jangan macam-macam sama orang yang dekat sama Allah. Dia menguasai segalanya. Kenapa? Karena dia sahabatnya Allah. Dan sahabat itu kan berbagi. Kayak kamu di kos-kosan sak kamar, kalau sudah sahabat, bajuku ya bajumu. Sepatuku ya sepatumu. Siapa butuh silakan pakai. Rumusnya pokoknya diikhlaskan saja, saling rela, kan itu. Dengan rumus ini berarti karena para wali, orang-orang bijak itu adalah sahabatnya dewa, sahabatnya Allah. Berarti mereka sebenarnya hakikatnya punya segalanya kalau mau. Cuma para wali kan nggak mau apa-apa selain Allahnya sendiri. Kebalikannya kita mau segalanya selain Allahnya saja. Kelemahan kita kan di situ. Milih mana dikasih segalanya kecuali Allah, apa dikasih Allah dan tidak segalanya. Kalau kita mungkin jawabnya masih segalanya dulu lah Pak, besok-besok Allahnya. Mungkin. Kalau para wali kan enggak. Allah saja. Yang lain enggak penting. Kayak Diogenes itu semua yang duniawi enggak penting. Semua keterikatan duniawi enggak penting. Oke. Terus Diogenes ini sering dibandingkan sama Sokrates. Mungkin Diogenes ini agak trauma melihat Sokrates dihukum mati. Ternyata orang baik, orang benar yang menyampaikan kebenaran itu juga bahaya. Sokrates kan dituduh meracuni pikiran anak-anak muda. Maka Diogenes ganti gaya. Sebenarnya gagasan-gagasannya sama kayak yang disampaikan oleh Sokrates. Cuma dia ganti gaya dengan gaya selengean dan uraannya. Dengan gaya guyonannya. Jadi orang tidak marah kalau guyon. Kalau stand up komedi itu kan kalau maki-maki orang, orangnya kan tidak marah. Kalau mengkritik orang, menjatuhkan orang, orangnya kan tidak marah. Itu gaya guyon. Tapi kalau di luar stand up kan orang bisa tawuran itu diomongin kayak gitu. Nah itu yang dipakai oleh Diogenes. Kalau Sokrates gayanya, gelarnya Sokrates itu kan gadfly. Gadfly itu pengganggu. Orang diitik-itik terus suruh mikir, apa iya, kamu itu benar kayak hidupmu sekarang. Itu kan Sokrates. Sehingga dianggap meracuni anak muda. Nah, kalau Diogenes, katanya Plato, Diogenes itu Sokrates gone mad. Sokrates yang edan. Jadi, versi gilanya Sokrates itu Diogenes. Ngomongnya sak karepe dhewe, tapi penuh hikmah kata-katanya. Gaya hidupnya juga penuh hikmah. Kalau Sokrates dia bertanya, tanya jawab serius, diskusi serius. Kalau Diogenes enggak, ngelucu, ngomong yang aneh-aneh, mengagetkan orang. Itu gayanya Diogenes. Kalau Sokrates mengarahkan manusia dalam rutinitas dan tradisi, kalau Diogenes menawarkan antitesisnya hidup. Kalau Sokrates mengklaim dirinya citizen of polis, warga kota, kalau Diogenes citizen of the world, warga dunia. Diogenes ini waktu diusir dari Sinop, keluarganya diusir. Orang-orang bilang, Diogenes, kamu dikutuk untuk jadi orang terusir. Jawabannya Diogenes, ya, tapi kalian saya kutuk untuk jadi orang yang punya rumah. Ya. Versinya Diogenes punya rumah tetap itu sumpek. Banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi katanya Diogenes, justru aku yang mengutukmu. Sekarang aku bebas keluar dari rumah. Kamu sekarang yang masih dikutuk punya rumah. Dan aku tidak butuh rumah. Kenapa? Karena aku citizen of the world. Aku warga dunia. Fasilitas banyak di luar gampang, katanya Diogenes. Mau nyari apa aja bisa. Karena kuncinya bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Nah, itu gaya hidup Diogenes. Kalau kamu berani, silahkan diikuti.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.